Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru hebat, saya Ricky Effendi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Semarang. Pada mulanya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya hanya ingin ikut belajar. Tetapi saat prosesnya sudah berlangsung, ternyata tidak hanya belajar ilmu yang saya dapatkan, tapi saya di sini mendapatkan banyak hal luar biasa. Bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat, bertemu dengan para pengajar praktik yang luar biasa juga, bertemu dengan fasilitator, instruktur yang tentunya mereka adalah bagian dari transformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Saya sangat senang ikut dengan program guru penggerak ini, tidak ada penyesalan. Semoga pendidikan guru penggerak ini bisa memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, bisa mengawali transformasi pendidikan menuju Indonesia dengan peradaban pendidikan yang lebih maju. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mengangkat tema pembelajaran asik, di mana asik adalah singkatan dari adaptif, stimulatif, inovatif, dan juga kolaboratif. Bagian pertama pada pembelajaran asik adalah adaptif. Bagian ini dilakukan untuk mengetahui tentang profil belajar anak, gaya belajar anak, kebutuhan belajar anak, dan juga bakat minat anak. Selanjutnya, anak saling berdiskusi untuk menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini merupakan peraturan yang dibuat oleh anak, untuk anak, dan oleh anak yang ada pada kelas tersebut. Bagian kedua adalah stimulatif. Bagian ini digunakan untuk meningkatkan semangat dan daya juang anak. Kemudian, bagi anak yang suka memainkan gawe atau gadget mereka, bisa dikenalkan dengan platform rumah belajar Kemdikbud. Pada bagian 3 adalah inovatif. Di sini saya melakukan pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi produk menggunakan pop-up book. Anak-anak akan mendesain, menggambar, dan membuat pop-up book untuk dijadikan media presentasi pembelajaran. Kita akan belajar sambil bermain. Di sini, kami akan bermain monopoli yang bertemakan Color of Jawa Tengah. Ketika berhenti di sebuah kota, kita akan mendapat sebuah soal yang harus kita kerjakan. Apabila kita benar mengerjakannya, kita bisa mengklaim kota tersebut menjadi milik kita dan mendapat uang. Apabila kita tidak dapat mengerjakan, kita akan mendapat pajak yang harus dibayar. Di bagian 4, yaitu kolaboratif. Anak-anak memanfaatkan dinding kelas dan teras kelas untuk melakukan presentasi model gallery walk. Tiap kelompok menyiapkan soal dan pembahasan, kemudian mereka berbagi tugas tentang siapa yang menjaga pos kelompoknya dan siapa yang berkunjung ke pos kelompok lain. Setelah saya mengikuti pembelajaran dengan pendekatan asik, menurut saya matematika lebih menyenangkan dan seru karena saya dapat berkesempatan ikut dengan galeri walk yang melatih kemampuan presentasi dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Rohim, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMP Nasima Semarang. Selama mengikuti program guru penggerak, saya merasa sangat bersemangat karena dalam rangkaian kegiatan tersebut telah membuat saya mampu berkembang dalam konteks sebagai seorang guru. Saya bisa lebih dekat dengan murid, bisa memahami bagaimana karakter murid dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Selain itu, juga saya mampu berkreativitas lebih untuk membuat suatu program-program baik individu saya sebagai guru maupun berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di sekolah kami untuk bagaimana sebuah kegiatan itu bisa berjalan dan bisa berpihak kepada murid. Ada banyak contoh di sekolah-sekolah kami bahwa program-program tersebut mampu membuat murid lebih berkreatif, mereka lebih merasa senang, dan insya Allah hasil pembelajarannya lebih baik. Kita lihat contoh sebagai berikut.
Demikian pengalaman saya sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga hal ini bisa membuat kita lebih bersemangat, bisa bermanfaat untuk pendidikan, termasuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Nunung Darmayanti, CGP Angkatan 4 Kota Semarang. Yang menjadi kata penyemangat saya ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak adalah yang pertama, pengorbanan. Kedua, tersentuh, dan yang ketiga adalah tersadarkan. Tersentuh dan tersadarkan dengan konsep-konsep yang ada pada pelatihan pendidikan guru penggerak. Apalagi setelah saya melakukan berbagai macam aksi nyata di kelas saya. Mungkin kondisi seperti inilah yang sangat diharapkan oleh siswa-siswi saat ini. Mereka merasa dihargai dengan konsep pembelajaran diferensiasi. Dan mereka akan merasa tersentuh ketika melaksanakan konsep emosional sosial dalam pembelajaran. Keberadaan dan peran mereka sangat dihargai ketika terjadinya konsep budaya positif dan kesepakatan kelas. Segala cita-cita dan harapan mereka tentang konsep kelas yang ideal pasti akan terakomodir, dan mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan apa yang dimiliki, yaitu potensi dari masing-masing mereka. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan secara mandiri, dan guru pada saat itu hanya sebagai coach untuk melanjutkan potensi yang ada pada diri mereka. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya setelah ini bisa menyaksikan berbagai macam aksi nyata yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jati Setiawan, CGP Angkatan 4 Kota Semarang dari SMP Tukumar. Di sini saya akan menceritakan sedikit terkait kesan-pesan selama saya mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Mula-mula saya agak pesimis dengan seleksi karena di situ banyak sekali tahapan-tahapan yang harus saya lakukan, harus saya selesaikan. Tapi alhamdulillahnya setelah itu semua terlewati, saya diumumkan lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 4. Hal ini tentu saya sangat syukuri karena dalam prosesnya selama kegiatan ini saya mendapatkan hal baru dari para fasilitator, pengajar praktik, kemudian dari teman sejawat CGP, yang tentunya hal ini sangat berharga, sangat berarti bagi saya selaku pendidik. Hal-hal baru ini tentunya akan saya aplikasikan dan akan saya lakukan secara terus-menerus dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik dan tentunya dapat berpartisipasi dalam pendidikan Indonesia untuk semakin maju bertransformasi ke depannya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan sosialisasi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KRD dan modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, nanti kita bisa saling share informasi. Kalau mendengar kata budaya positif, budaya itu sebenarnya apa ya budaya? Menurut Bapak Ibu budaya itu seperti apa ya? Apakah budaya kebiasaan ya? Jadi budaya di sini ya sebenarnya betul. Nanti kita akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang positif dengan tujuan tadi untuk membentuk anak-anak yang profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu,
Oke yuk kita duduk dulu yuk kesepakatan kelas yuk. Silakan kalian jangan takut untuk mengusulkan. Nanti kalau hari ini sudah kita sepakati akan Mas Jati buat ke Canva, akan Mas Jati tampilkan terus selama kita pembelajaran biar kalian ingat yang kamu merasakan sekarang. Mas Jati lagi gambarkan imut terserah kalian yang sesuai dengan perasaan kamu. Mas Jati pengen tahu dong imut yang digambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Bagus Yogianto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Semarang. Alhamdulillah, berbagai rangkaian kegiatan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak sudah berjalan dengan baik dan Lokakarya 7 sudah menanti di depan mata. Saya dan juga teman-teman sudah mempersiapkan kegiatan ini sedemikian rupa untuk dapat bisa menampilkan berbagai kreativitas, aksi nyata, dan tentunya buah dari pendidikan guru penggerak yang sudah kita ikuti selama ini. Di dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya sangat merasa bangga dan senang karena mempunyai banyak teman yang sangat menginspirasi dan juga bisa digunakan untuk kolaborasi. Selain itu, saya juga bersyukur mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai penunjang pendidik saya dalam mendampingi putra-putri di SD Negeri Jomblang 01 Kota Semarang. Di sini saya nanti yang paling menonjol dari kegiatan yang aksi nyata saya adalah Pekan Seni Sekolah, di mana Pekan Seni Sekolah menjadi wadah anak-anak untuk menyalurkan bakat, minat, dan juga potensi yang dimiliki masing-masing sejalan dengan kurikulum merdeka yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam kegiatan tersebut kita selalu mendokumentasikan dengan baik sehingga anak-anak bisa melihat tayangan YouTube dan juga bangga mereka dapat menampilkan segala sesuatu yang mereka miliki. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga kita dapat sukses bersama dalam meneruskan pendidikan guru penggerak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, biasa dipanggil Tati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 4 Kota Semarang dan saya mengajar di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Alhamdulillah, satu anugerah terindah buat saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kota Semarang. Karena saya merasa banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak, juga teman-teman yang hebat yang bisa berkolaborasi dan menginspirasi saya. Program yang saya ambil untuk praktik baik saya yang berdampak pada murid yaitu Polisi INS. Apa itu Polisi INS? Yaitu pohon literasi inspiratif. Kenapa menjadi pohon literasi inspiratif? Karena selama ini anak-anak hanya membaca buku saja untuk program literasi di sekolah. Nah, dari membaca itu saja saya merasa anak-anak kurang greget, kurang mungkin bacanya kadang juga sekadar. Nah, di situ saya bikin pohon literasi inspiratif, yaitu anak-anak membaca buku seperti biasa, buku yang mereka sukai, tentunya membuat mereka lebih bergairah untuk membaca. Kemudian apa yang dia baca pada saat itu dia tulis.
di kertas post-it warna-warni ya, biar anak-anak juga bergairah untuk menulis. Kemudian setelah mereka menulis rangkuman tersebut, mereka tempel di pohon literasi. Nah, yang menjadi inspirasi adalah anak-anak yang lain itu saling melihat rangkuman teman yang lainnya di pohon literasi tersebut, sehingga muncul inspirasi, diharapkan muncul inspirasi pada anak yang lain bahwa oh ternyata buku bacaan yang dibaca teman saya menarik, maka saya pun akan membaca buku tersebut, sehingga lebih menarik minat murid untuk lebih banyak membaca buku. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.